Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusdia Fitri Anis dari Prodi Tadris Matematika dengan nomor NIM 202040668. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai suku banyak atau polinomial. Pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas laporan pelaksanaan magang 2 di SMA Negeri 1 Pelosok Klaten. Untuk yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu suku banyak. Jadi, apa itu suku banyak? Kita coba perhatikan bentuk umum dari suku banyak berikut ini. ANX pangkat N ditambah AN-2X pangkat N-2 ditambah sampai dengan A1 ditambah A0, di mana N di sini adalah pangkat tertinggi dari X, atau biasa kita sebut sebagai derajat. Kemudian X di sini adalah variabel, AN, kemudian AN-2, A1 adalah koefisien, dan A0 di sini adalah konstanta karena apa? Dia tidak memuat sebuah variabel. Kemudian kita perhatikan contoh berikut ini. Diketahui suku banyak 2X pangkat 4 min 5X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 6X min 3. Nah, suku banyak ini berderajat 4 ya, N-nya ini 4, kemudian koefisien dari X 4 adalah 2, koefisien dari X pangkat 3 adalah min 5, koefisien dari X pangkat 2 adalah 1, dan koefisien dari X adalah 6, dengan konstantanya adalah negatif 3. Kemudian ada beberapa operasi di dalam suku banyak seperti kita ketahui di dalam bilangan real, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sebenarnya ada pembagian, tetapi kita akan bahas di slide selanjutnya karena sedikit panjang. Untuk penjumlahan dan pengurangan di sini sama ya, seperti operasi pada bilangan real, di mana variabel yang sama itu bisa dijumlahkan. Kalau perkalian, kita kalikan satu per satu seperti ini. Misalkan 2x kuadrat min 5x plus 3 dikalikan dengan 3x kuadrat plus 2x min 5. Dikalikan satu per satu ya, menghasilkan 6x pangkat 4 min 11x pangkat 3 min 11x pangkat 2 plus 31x min 15. Kemudian di sini ada nilai suku banyak, di mana suku banyak ini dapat kita ubah ya, dinyatakan di dalam bentuk fungsi. Di sini ya, Px sama dengan A n x pangkat n ditambah a n min 2x pangkat n min 2 sampai dengan A1 plus A0, di mana Px di sini adalah nilai dari suku banyak. Nah, dalam menentukan nilai dari suku banyak ya, kita dapat menggunakan dua cara. Cara apa saja? Yang pertama adalah substitusi, kemudian yang kedua adalah cara Horner. Substitusi atau sama dengan memasukkan nilai ya. Seperti contoh di sini, diketahui suku banyak 2x pangkat 4 min 5x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah x 6x min 3. Kemudian kita akan menentukan nilai suku banyak Px untuk x-nya sama dengan min 3. Jadi kita masukkan di dalam x di sini. Jadi P3, P min 3 itu sama dengan 2, x-nya diganti min 3, sampai seterusnya di sini sama ya, x-nya digantikan dengan min 3. Sehingga kita kalikan, kemudian kita jumlahkan, menghasilkan angka 285. Kemudian yang keempat akan kita belajari kesamaan suku banyak. Nah,
dua buah polinomial atau suku banyak itu dikatakan sama jika kedua suku banyak memiliki nilai yang sama untuk variabel x. Atau bisa kita simbolkan secara matematis seperti ini. Fx akan sama dengan Gx. Diketahui, suku banyak ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 9. Tentukan nilai koefisien a, b, dan c. Nah, caranya mudah sekali. Ini cukup simpel ya. Jadi, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 9. Nah, jika dan hanya jika koefisien x kuadrat, x, dan konstanta pada ruas kiri dan kanan sama. Jadi, ax kuadrat di sini kan variabelnya x kuadrat. Di sini juga x kuadrat. Karena dia sama, jadi koefisien x kuadrat itu sama dengan 2. Kemudian koefisien dari x di sini adalah negatif 3 dan konstantanya adalah 9. Jadi kita ketahui ya, di sini a itu sama dengan 2, b sama dengan min 3, dan c sama dengan 9. Kemudian kita langsung ke slide selanjutnya, adalah pembagian suku banyak. Nah, di dalam sebuah pembagian suku banyak itu bisa dituliskan seperti ini. Fx itu sebagai bilangan yang dibagi akan sama dengan pembagi, bisa disimbolkan dengan Px, dikali dengan hasil bagi, kemudian ditambahkan dengan sisa. Ya. Kemudian di dalam pembagian polinomial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembagian polinomial oleh bentuk linier x min k, pembagian polinomial oleh bentuk linier ax min b, dan pembagian polinomial oleh bentuk linier ax kuadrat plus bx plus c. Nah, seperti contoh soal berikut ini, kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama cara bersusun dan kemudian cara Horner. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 3x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 dikurangi 13x dikurangi 8 dibagi dengan x min 4. Jadi kita uraikan satu persatu ya untuk cara yang bersusun terlebih dahulu. Nah, jadi 3x pangkat 3 ini dibagi dengan x, hasilnya 3x pangkat 2. Kemudian 3x pangkat 2 ini dikalikan dengan ini, dikembalikan. 3x pangkat 3. Kemudian 3x pangkat 2 ini tadi dikalikan dengan negatif 4, hasilnya negatif 12x kuadrat. Kemudian dikurangi 3x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 3 kan 0, nggak usah ditulis ya. Kemudian 7x pangkat 2 dikurangi dengan negatif 12x pangkat 2, hasilnya 5x pangkat 2. Kemudian negatif 13 di sini turun ya. Kemudian sama kayak tadi, dibagi dengan ini. 5x pangkat 2 dibagi dengan x, hasilnya adalah 5x, kemudian dikalikan lagi. Hasilnya 5x pangkat 2, kemudian 5x dikalikan dengan min 4, hasilnya min 20x, kemudian kita kurangi, hasilnya 7x, 8-nya turun, min 8-nya turun ya. Kemudian 7x ini dibagi sini jadinya 7 kali x-nya 7x, kemudian 7 kali min 4 sama dengan min 28. Kemudian kita kurangi, bersisa 20. Cara Horner juga demikian, sama ya. Tetapi di sini x-nya operasi ini x min 4 ini kita pindah ruaskan terlebih dahulu. Kita sama dengankan dengan 0. Jadi x min 4 sama dengan 0, x-nya berarti sama dengan 4. Sama ya. Jadi 3 di sini turun, kemudian 3 dikali 4 sama dengan 12, di sini ditambah ya. Min 7 ditambah 12 hasilnya 5, kemudian 5 dikali 4 sama dengan 20,
min 13 ditambah 20 sama dengan 7, 7 dikali 4 sama dengan 28, dan min 8 di sini kita kurang ditambahkan dengan 28, hasilnya 20. Di sini sisanya 20 ya. Nah, kita tahu bahwa dari pembagian dengan dua cara itu tadi, kita peroleh hasil bagi dan sisa pembagian yang sama. Berapa? Hasil baginya 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7, dengan sisanya adalah 0. Dengan sisanya adalah 20. Kemudian ada teorema sisa. Jika polinomial fx berderajat n dibagi dengan x min k, maka sisa pembagian s akan ditentukan oleh s sama dengan fx. Untuk ada 3 ya sama. Yang pertama teorema sisa untuk pembagi dengan bentuk linier x min k, kemudian teorema sisa untuk pembagi dengan bentuk linier ax min b, dan teorema sisa untuk pembagi dengan bentuk linier ax kuadrat plus bx plus c. Seperti contoh soalnya berikut ini, sisa pembagian jika suku banyak fx itu tadi dibagi oleh x min 2 adalah berapa? Jadi sama seperti cara Horner tadi, tapi nanti hasilnya kita akan substitusikan. Jadi ini ya, x min 2 kita sama dengan 0, diperoleh berapa? X-nya sama dengan min 2. Mohon maaf, di sini harusnya plus ya, x plus 2. Kemudian kita masukkan atau kita substitusikan x min 2 di sini ke dalam x-nya, sehingga kita peroleh sisa pembagian fx yang ini tadi 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus x plus 8 dibagi oleh x min 2, dia memperoleh hasil negatif 26 atau min 26 sama saja. Kemudian ada teorema faktor ya. Suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor x min k jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Kemudian yang kedua, suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor ax plus b jika dan hanya jika f min b per a sama dengan 0. Kita akan tunjukkan bahwa x min 1 dan x plus 1 adalah faktor dari x pangkat 3 min 5, x pangkat 2 min x plus 5. Nah, kita misalkan fx ini tadi, kita akan menunjukkan bahwa x min 1 itu adalah faktor dari fx. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ini tadi dipindah ruaskan ya, disama dengan 0 dulu. Jadi ketemu f x-nya tadi 1 sama dengan 0 berdasarkan teorema faktor tadi, kita substitusikan 1 ini ke x, diperoleh 0. Betul ya, f1 sama dengan 0. Kemudian sama halnya dengan yang ini, untuk x plus 1 kita tunjukkan bahwa f min 1 ini sama dengan 0 berdasarkan teorema faktor. Sama ya hasilnya, setelah kita otak-atik, kita hitung ulang, hasilnya sama dengan 0. Jadi x plus 1 dan x min 1 ini adalah faktor dari x pangkat 3 min x pangkat 2 min x plus 5. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.